barusan nanya mana hebat Maryam dengan Allah. Allah mungkin. Oke, sekarang kita cek. Bagi Allah, apakah dia sanggup punya anak tanpa punya istri? Kalau dia menggunakan kekuasaannya sanggup, Bang. Saya bacakan lagi ayatnya. Perhatikan. Saya bacakan lagi ayatnya, ini luar biasa. Perhatikan. Anda yang baca. Dari tadi saya yang baca. Saya nanti yang ngerti kalau Al-Quran. Coba ada yang baca, ayo. Anda yang baca ya. Anda yang baca. Sebentar, kita mulai ke 101-nya. Sekarang Anda gantian, ayo. Dia pencipta langit dan bumi bagaimana dia punya anak padahal pelan-pelan dia bacanya, Bang. Bagaimana dia punya anak sedang dia betul nggak? Ya, Saya kasih contoh begini, Bang. Saya kasih contoh. Misal ya, saya bilang gini. Bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bisa bernapas. Berarti logikanya saya bisa hidup kalau saya bernapas, bener nggak? Nah, tadi ayat itu berkata, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak punya istri. Artinya, kemungkinan atau kebisaan Allah itu punya anak menjadi tidak bisa karena dia tidak punya istri, betul? Gini loh, Bang. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya, Bang. Aduh, jangan ke situ. Jangan ke situ. Gini. Jangan fokus gini. Fokus dulu, Bang. Gini, fokus dulu. Apa yang membuat Allah tidak mungkin punya anak? Karena apa menurut ayat itu? Menurut ayat itu memang tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Sebab itulah, dengar Bang, sebab itulah dia tidak punya anak. Seandainya dia punya istri, punya anak nggak dia? Kalau seandainya dia punya istri, ya punya anak. Iya. Makanya saya bilang Allah lagi jomblo. Dulu di sini Gimana? Ya kan? Lah, bagaimana Allah mau punya istri yang Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Kalau Allah disamakan dengan kata siapa, Bang? Abang bilang Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Udah tahu saya, Allah a'lam. Wah. Kalau saya tunjuk Allah punya tangan gimana? Bang, gini Bang, yang dimaksud Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya kepala, Allah punya kaki, itu hanya kiasan, Bang. Dari mana? Di mana ayatnya itu kiasan? Misalnya ada nekat yang nyata. Bang, tidak ada ayatnya yang bilang bahwa itu kiasan. Allah itu punya tangan, tapi tangannya itu kiri kanan semua. Lu bisa? Ini saya tunjukkan dalilnya lagi. Ini banyak orang muslim nih belajar sama saya, teman-teman ya. Nih ya teman-teman ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Allah itu punya tangan. Perhatikan ya Bang ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan bagaimana hadis mengatakan Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Baik. Kita akan tampilkan ya teman-teman, bagaimana Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Perhatikan. Waduh, ini hadisnya panjang sekali, saudara-saudara ya. Hadisnya sangat panjang. Saya akan tampilkan di sini bagaimana hadis Allah itu tangannya kanan semua. Perhatikan. Kita akan bukakan sebuah hadis, ya. Sesungguhnya, sebentar, saya tampilkan hadisnya dulu. Perhatikan ya. Mana ini tangan? Hadis tentang tangan kanan Allah itu kanan semua. Sebentar. Mana sih ya? Saya belum persiapkan sebenarnya ini nih. Perhatikan ya. Kan kedua tangan secara bersamaan, ini malah penjelasannya. Sebentar, hadisnya sebentar. Saya tampilkan dulu hadisnya. Nah ini. Perhatikan ya nih.
dikatakan ya. Sebentar. Saya belum persiapkan ini hadis-hadisnya nih teman-teman ya. Nih, dua tangan kanan nih. Rasulullah SAW bersabda, dan kedua tangan Allah itu kanan. Di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah punya dua tangan dan tangannya itu semuanya kanan, ada tangan kirinya. Sekarang saya nanya Bang, oke. Kedua tangan Allah itu ada kanan. Iya, Allah nggak punya tangan kiri. Iya, oke. Abang tahu yang dimaksud hadis itu, Bang? Bang, Muhammad juga nggak nerangin Bang. Yang jelas bunyi ayatnya begitu. Kedua tangan Allah itu kanan semua. Bahkan Allah itu punya betis. Ya. Allah punya betis Bang. Sekarang kalau misalnya misalnya Mas Edis nanya ke saya ini apa kayak gitu. Tidak ada kata kalimat, tidak ada maksud, tidak apa, tahu-tahu apa kayak gitu. Bisa diartikan enggak? Bisa diperdebatkan enggak kata-kata apa maksudnya itu? Harus dilihat konteksnya. Nah, makanya ya itu sama. Oke, konteksnya Nah, bagaimana? Sama, Bang. Oke, kalau begitu konteksnya bagaimana? Loh, kalau saya Bang, saya yakin itu hadis ada penyebab kenapa Rasulullah itu Ya bilang sudah, kedua tangan Allah itu kanan. Daripada Pasti Anda ada. berasumsi liar, daripada Anda berasumsi liar, coba apa penjelasan Anda? Begini Bang, saya baru. Anda tidak tahu kan? Iya nih, saya tunjukin lagi Bang. Nih Bang, saya tunjukin hadisnya ya Bang. Lari dia. Kabur. Sudah saya bilang teman-teman ya, teman-teman muslim, janganlah kalian datang kemari, malah Anda membuat agama Islam babak belur. Ayo datang kemari, berikan argumen, berikan bantahan, berikan sanggahan. Malah Anda naik ke sini malah makin memperparah. Loh, itu kan dalam ajaran kita sudah diberikan keyakinan kepada diri kita. Oke lah Bang, karena keyakinan. Kita nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita usir. Aduh, sulit nih. Berat. Oke, kita kasih naik ada Guntur Al-Munawi. Oke, Guntur Al-Munawi. Memang berat ini teman-teman ya. Oke, Guntur Al-Munawi, selamat siang. Halo Guntur Al-Munawi. Ya, siang. Ya, Muslim Bang? Muslim, ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik ya. Oke, Bang Guntur. Ya. Saya konfirmasi nih sekali lagi karena Anda tadi menutup kamera. Anda seorang Muslim ya? Iya, Muslim. Oke Bang, saya seorang Kristen Bang ya. Tema kita itu kali ini mengenai kelucuan Al-Quran dan sekaligus kelucuan Allah. Kenapa saya katakan lucu Bang? Karena begini Bang, Allah itu bilang mustahil Allah itu punya anak karena dia nggak punya istri. Jadi menurut Allah, sesuatu yang tidak beristri atau sesuatu yang tidak bersuami mempunyai pasangan, di situ kata aslinya itu sohib, di situ pasangan, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak punya pasangan, menurut Allah itu maka mustahil bagi dia itu punya anak. Betul? Iya. Nah, sementara Betul, ya. Maryam punya anak nggak? Punya pasangan nggak? Maryam tidak punya pasangan, cuma punya Maryam. Tidak punya pasangan kan? Maryam punya
Tidak punya pasangan ya. Oke, tidak punya pasangan atau tidak punya suami. Tapi bisa punya anak nggak dia? Bisa mengandung nggak dia? Bisa mengandung ya. Iya, kenapa Maryam yang tidak punya pasangan bisa punya anak, sementara Allah bilang mustahil dia punya anak karena nggak punya pasangan? Meninggal dunia. Pusing. Sudah pusing. Enggak pusing ya. Terus gimana jawabannya? Jawaban apa yang mau diambil? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Bullshit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa katanya? Aduh, pantesan bang. Masih jadi orang Islam ini udah ketawa dia kan? Ini, bang, saya ulangi lagi ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan ya. Menurut Allah, Ya. apa sebabnya dia tidak punya anak? Karena Allah tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan terus atau apa tidak lagi? punya istri. Oke. Iya. Berarti adalah mustahil bagi Allah punya anak karena sebabnya dia tidak punya istri, betul? Iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak, itu syaratnya. Kalau ingin Syarat jadi mendapatkan Tuhan predikat tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, ini keren ini syarat jadi Tuhan. Sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang Wah, ketiga. Rocky Gerung jadi Tuhan. Yang pertama, Rocky Gerung dia tidak tunggal. punya istri, setahu saya Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Ah, udah Tuhanin Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Syarat yang ketiga. Lu gimana tadi kan nambah lagi syaratnya. Nambah lagi, udah, ayo apalagi syaratnya? Syarat jadi Tuhan ada 5. Kayaknya dia tukang lantik Tuhan nih, harus punya syarat 5. Berat ini ngobrol sama muslim teman-teman ya. Kenapa saya katakan syaratnya ada 5? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan sama kita. Yang pertama itu dia ahad, qul huwallahu ahad. Ya, yang pertama dia ahad, esa, tidak tunggal, tidak Satu. butuh manusia. Oke, sebentar. Oke, sebentar bang. Saya hitung syarat bang. Satu-satu bang. Satu-satu. Syaratnya harus tidak punya anak dan tidak punya istri, betul? Itu yang ketiga. Yang Iya, pertama dulu. satu syarat tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Sebentar. Rocky Gerung tidak punya anak, tidak punya Ya. istri, betul? Dia tidak punya, ya. Ya, oke. Berarti Rocky Gerung masih jadi kandidat nih sekarang, yuk. Masih jadi kandidat. Terus yang kedua harus satu. Harus tunggal. Tunggal. Oke, Rocky Gerung berapa? Oke, ada berapa Rocky Gerung? Rocky Gerung dia punya anak. Punya anak. Bukan. Ngomong orang Islam sakit ngomong orang Islam teman-teman. Sebentar ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terus. Bang, setahu saya Rocky Gerung itu belum punya istri. Dia tidak punya istri. Ya. Dan Ya, dia belum tidak punya punya istri, anak. Ya. Nah, berarti syarat yang keliru di pertama situ, tadi sudah dipenuhi, betul? Ya, betul. Oke, Terus sekarang syarat yang kedua, dia harus tunggal, betul? Atau satu, betul nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Rocky Gerung ada berapa? Satu. Oke, berarti Rocky Gerung masih masuk kandidat. Satu orang. Oke, masih dia masuk kandidat. Yang ketiga, Ya, terus. apa syarat yang ketiga? Ada lagi syaratnya. Iya, apa syaratnya yang berikutnya? Semua. Ya. Syarat yang ketiga, semua makhluk bergantung sama dia. Semua makhluk bergantung sama dia. Makhluk. Maksudnya gimana bergantung
sama dia. Maksudnya gimana bergantung itu? Butuh sama dia, butuh sama Butuh. Maksudnya butuh gimana? Semua makhluk harus butuh sama dia. butuh. Saya butuh nggak? Saya butuh nggak Ya, sama semua Allah? makhluk harus butuh sama dia. Saya butuh Allah nggak? Ya, kalau anda muslim anda butuh, kalau anda kafir anda Lu tidak katanya semua orang. Ini gimana nih orang nih katanya semua orang? Saya orang nggak? Saya orang nggak? Iya orang. Ya, Oke, saya makhluk butuh nggak harus Allah? Saya butuh Allah harus nggak? butuh. Ya. Kamu harus butuh sama Allah. Nggak butuh, saya nggak butuh Allah. Ya. Gimana ini? Aduh berat nih orang. Aduh, udahlah. Oke lah, kita lanjutin dulu ini agaknya nggak anu. Bang gini bang. Ada nggak ustadzmu bang di situ? Ada ustadzmu yang bisa saya ajak ngobrol? Ustaz nggak ada. Nggak ada, aduh. Jadi gini bang ya, sebentar, gini bang. Jadi kita itu, Kemudian syarat yang keempat, kenapa berhenti dengan syaratnya? iya kita udah mulai ngaco di sini. Bergantung. Tadi Anda bilang semua bergantung kepada dia. Emang saya bergantung kepada Allah sejak kapan? Maksudnya gini aja dah, gini. Kita kembali ke tema ini, nanti kita jauh-jauh. Gini. Sebentar bang. Gini bang. Bagi Allah ada yang mustahil nggak? Maksudnya? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Apakah Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Mana bisa? Ini ayatnya tadi bang, kita udah capek nih ngomong-ngomong ini. Aduh. Nih, menurut Al-Quran, dia itu tidak bisa punya anak karena nggak punya istri. Saya tampilin lagi nih. Aduh, sampai capek kita ngomong orang muslim teman-teman. Memang kita harus jadi tawaf kita. Sabar. Karena memang mereka begini. Ya, mau gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Kalau lancar nggak mungkin dia masih Islam. Karena lemot. Oke, baik nih, saya ulang ya. Dia di sini merujuk kepada siapa, Bang? Allah. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri, betul nggak? Betul, iya. Nah, berarti menurut logika penulis Quran ini, sebab musabab dia mustahil punya anak, sebab musabab dia nggak punya anak karena adalah tidak punya istri, betul nggak? Iya. Iya. Seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak. Menurut penulis Quran ini, bener nggak? Itu kan penulisannya, itu kan firman Allah, dia menjelaskan tentang dirinya bahwasanya dia itu pencipta langit dan bumi, yang dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu penjelasan, Bang. Iya, sebabnya dia tidak punya anak karena mana karena di situ? Bagaimana ini kan merujuk kepada kebagaimanaan cara, bener nggak? Bagaimana itu pertanyaan untuk memberikan pemahaman. Iya, artinya bagaimana itu mengindikasikan sebuah cara, bener nggak? Iya, kan dalam pertanyaan itu ada namanya kita beri pertanyaan supaya dia paham begitu loh. Kayak gini loh Bang, saya kasih contoh kayak gini ya. Saya kasih contoh. Nih, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bernapas. Berarti cara saya hidup itu adalah dengan menggunakan kata bagaimana itu adalah tentang cara. Ya, bagaimana Anda ke sini? Bagaimana itu bisa naik ke atas? Itu berbicara pertanyaan tentang cara. Oke? Betul? Tapi dalam sisi lain juga kita bisa katakan bagaimana itu adalah pertanyaan yang memberikan penjelasan. Iya, artinya itu berbicara tentang caranya. Betul? Nah, di situ dikatakan bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Bener nggak? Iya. Artinya menurut logikanya dia, sebab musabab Allah itu tidak punya anak karena tidak punya Istri, nggak tidak punya punya pasangan. istri.
Nah, artinya kemustahilan atau kemungkinan Allah itu tidak punya anak menjadi tertutup karena dia tidak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka bisa jadi dia punya anak, betul nggak? Iya. Nah, sekarang Maryam apakah dia punya anak? Punya istri? Punya suami? Tidak punya. Tidak punya suami. Bisa nggak dia punya anak walaupun nggak punya suami? Bisa karena Allah. Bisa. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Ya justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Karena itu tidak ada sisi kerendahan. Di situ tidak ada mana sisi Ya kerendahan. sudah, berarti Allah tidak sanggup. Kemampuan Allah lebih mampu ciptaannya ketimbang dia, betul nggak? Bagaimana? Lebih mampu ciptaannya melakukan sesuatu daripada dia, betul nggak? Tidak betul. Allah lebih mampu daripada makhluknya. Ya sudah, mampukah Allah punya anak tanpa punya istri? Mampu bagi Allah kalau Mampu, Tapi mampu lagi kan? Udah, sini tidur di bawah dulu. Udah, tidur di bawah dulu. Mampu, udah dibilang dari tadi. Mampu dari mana? Udah dibilang nggak punya anak karena nggak punya istri. Aduh, berat. Sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Samsul KDD. Ya, selamat siang Bang Samsul KDD. Ya, selamat siang. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya, jangan mabok Bang, masih siang Bang. Oke, Bang Samsul, Anda sudah menyimak dari tadi atau kita ulangi lagi dari nol? Ulangi lagi nggak apa-apa. Oke, apakah Allah punya anak? Nggak punya. Apa sebabnya dia nggak punya anak? Karena itu Tuhan. Salah, karena tidak punya istri. Kesalahannya di mana? Anda kan saya tanya tadi. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena Anda ngarang. Ngarang? Iya, sebab Allah tidak punya anak itu bukan karena dia Tuhan, karena dia nggak punya istri. Ya enggak. Oh, aduh gimana? Oke. Semoga Anda bisa baca nih. Semoga Anda tidak buta huruf seperti Muhammad. Tolong ya. Mana. Saya harap Anda bisa baca. Mana? Jangan buta huruf Mana, seperti mana, Muhammad. Nih, baik. Oh, sebentar saya tanya dulu. Saya balik nih. Nanti dibilang fitnah lagi saya. Sebentar. Bang, Muhammad bisa baca nggak? Apa? Muhammad buta huruf nggak? Enggak, itu yang itu aja tanyakan yang itu aja. Sebentar saya tanya. Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Sebentar, Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Malu dia Aku mau nggak ngomong jawab Muhammad itu. buta huruf. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih. Mau tahu sampai itu malu atau enggak malu? Muhammad buta huruf, makanya jangan seperti Muhammad buta huruf. Baik nih. Saya tampilkan. aja dulu, jangan ke Muhammad. Oke, saya tampilkan nih. Oke, baik. Apa di sini dikatakan, Bang? Coba baca. Ya, enggak lihat. Orang sini padam siangnya. Oke. Coba nih baca nih. Enggak kelihatan, Bos. Ini gelap sini nih. Oke, ini. Jor, bener kan buta huruf kan? Beneran buta
Dia. Uang? Iya dia. Oh dia. Bisa baca ternyata. Oke. Dia, coba dia. Pencipta. Oke, dia pencipta. Terus? Udah baca sendiri malah enggak. Oke, baiklah saya bacain ya, saya bacain. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Bagaimana caranya dia punya anak padahal dia nggak punya istri? Betul? Betul nggak? Enggak betul. Nggak betul. Terus ini yang tertulis di sini loh. Bagaimana Allah itu punya anak, orang dia itu tidak punya istri, betul? Buat apa anak? Kok langsung ngomong Lu gitu? buat apa? Ini berbicara kemustahilan Allah itu punya anak disebabkan karena Allah tidak punya istri, betul nggak? Ini memang nggak punya anak dan tidak diperanakan. Itu aja kok repot. Nih, kalau ngadepin kayak gini kesini aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya Anda ya. Saya akan balikkan kamera saya sebentar. Nih. Ya. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Oke, sebentar Bang. Ini apa Bang? Ini apa ini? Apa itu? Masa Anda nggak tahu ini apa? Enggak. Ini namanya Hajar Aswad yang diciumin orang Islam seluruh dunia ketika dia ke Arab. Nah, ya, terus? Oke, sekarang saya tanya apakah ini beranak? Batu ini beranak nggak? Batu. Iya, beranak nggak dia? Terus beranak atau tidak beranak apa hubungannya sama Tuhan? Loh, katanya Allah tidak beranak dan diperanakkan. Sekarang saya tanya, Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan, bener nggak? Oke, sebentar. Apakah batu ini beranak? Dengar bang. Apakah batu ini beranak? Didengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apakah batu ini beranak? Dengarkan dulu. Loh, sekarang dengar jawab dulu. Apakah batu ini beranak? Enggak beranak. Enggak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diperanakkan nggak? Itu cuma anak-anaknya itu. Dibandingkan sama Tuhan. Kalau mau dibandingkan. Dari mana Allah makhluk? Apakah Allah makhluk? Sekarang saya tanya, apakah Allah makhluk? Dengar, apakah Allah makhluk? Bukan makhluk. Apakah ini makhluk? Ini makhluk nggak? Bukan makhluk. Bukan, sama-sama bukan makhluk. Allah bukan makhluk, ini bukan makhluk. Allah tidak beranak, ini tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, ini tidak diperanakkan. Sama kembar. Makanya kalian ketika ke Arab, kalian melambaikan tangan ke sini. Labbaik Allahumma labbaik. Ini loh. Anda kan melambaikan tangan ke sini. Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Anda ini nekat yang nyata. Betul tidak? Anda melambaikan tangan ke arah batu itu, Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik, bener nggak? Aslinya kamu tuh ngawur, aslinya. Sebenarnya kamu tuh ngawur. Tidak bisa jawab, bisanya aslinya kamu itu ngawur. Ya sudahlah, intinya Anda tidak bisa menjawab. Bang Samsul, Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak bisa berargumen, lalu Anda mengeluarkan argumen-argumen putus asa. Anda ngarang, Anda ini putus asa itu namanya. Tuhan itu nggak boleh dibanding-bandingkan dan nggak boleh disamakan dengan penciptanya. Oke, nggak boleh disama-samakan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Allah mirip-mirip seperti manusia gimana? Enggak ada. Oke, Allah punya tangan nggak? Salah pengertian. Ya Allah punya tangan nggak? Enggak ada. Allah punya
punya yang tangan, dinamakan tangan itu apa? tangannya kanan semua. Bahkan Allah punya Tunggu dulu, betis aku mau juga. tanya. Allah punya betis nggak? Yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Apa yang Iyalah, dinamakan intinya tangan Allah sama punya betis itu, tangan. Dis? Allah punya betis nggak? Saya nanya, yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Ya tangan, tangan. Bahkan katanya tangannya kanan semua. Aku tanya, apa? Ya apa? Coba aku tanya. Apa? Coba Berat ini, tunjukkan. teman-teman. Tangan itu apa? Tanya. Oke Coba lah. tunjukkan. Jadi intinya ya. ini. Intinya Anda tidak bisa berargumen gitu loh ya. Betul. Ya betul gitu kok lah. Argumen ngawur, Dis. Dari kemarin ngawur terus. Oh ngawur? Nggak masuk. Ngawur dari mana? Kamu katanya kamu baca di Al-Quran Tuhan punya tangan. Tangan itu apa? Dicoba tunjukkan. Tangan itu apa? Tapi Allah yang punya tangan, tangannya kanan semua. Gimana Anda ini? Aku cuma pengen tahu, Dis. Yang dinamakan tangan dan betis itu apa, Dis? Ya Coba sudah Anda tunjukkan. jelaskan kalau bukan tangan dan betis itu apa kalau gitu? Orang nanya, ini gimana sih? Loh, Saya nanya. kan ini Anda dinamakan yang tangan mengatakan apa, Dis? demikian. Artinya apa? Berarti kamu nggak tahu ya, Dis? Gimana? Tangannya, Dis, jangan dibanding-bandingkan sama makhluk, Dis. Jangan Itu dibandingkan sama ciptaannya. ngomong kok berisik itu di sana. Oke lah, baiklah. Udah minta turun tuh. Ada suara ajan. Ya silakan yuk. Kita kasih naik ada Ahmad itu kan tadi sudah nih. Oke, kita kasih Ahmad itu. Oke, Ahmad itu silakan nyalakan kamera Anda. Silakan, Ahmad itu. Nah, aduh ini Ahmad itu ini kemana saja ini Anda Bang. Oke, Ahmad itu. Apakah Anda ini seorang Muslim? Ya betul. Muslim. Oke. Silakan Bang, apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerja itu ya. Oke, baik. Ya, tema kita Bang kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran itu kan penjelasannya setengah-setengah. Kamu menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, Anda yang baca. Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasi itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat Oke, yang kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan tanpa ilmu pengetahuan. tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, Ya, betul. jadi kan orang-orang Karena Allah kafir tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita
kita bandingkan dengan jin, dengan batu, atau dengan lainnya. Nggak ada itu bang ayatnya Karena bang. Allah itu Ayat ini sangat berbicara mengenai bagaimana keluarganya kaumnya Muhammad itu mereka mengatakan betul. bahwa Allah itu punya anak, bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Allah itu esa. Nah, lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Nah, kita kembali lagi. Nabi Adam tuh tidak punya ibu. Sebentar, dan tidak jangan punya lari bapak. kemana-mana dulu. Kata Nah, kita lari penulis, ke situ menurut dulu. penulis, dengar dulu bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu Ya, betul. mengatakan berargumen. Anu kita ini. Tuhan itu kan esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Satu. Saya berapa? Dalam Pancasila. Sebentar, saya berapa saya? Saya berapa? Satu. Satu, saya juga Esa. Berarti saya Tuhan. Gimana sih? Saya satu nggak? Beda konteks. Beda konteks lagi. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik. Tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya kan? Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran ulama. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari Ada ayatnya. pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan Oke, baik. punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam itu bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit pokoknya. Nih, perhatikan. Nah, coba. Perhatikan. Apakah Allah Itu punya betis atau Al-Quran tidak? bukan itu kan. Oke, Itu kan baik. apa terjemahan dari Baik. Al-Quran. Oke, coba baca ini. Nah, Baca. ya ma, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Ria dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Pada hari kiamat, Ya. yuk. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seru. Betisnya siapa yang disingkapkan? Lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Nah, Tafsir. Beda, Bang, tafsir. ini kan tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran Dalam kita agama. dengan pemikiran Dalam para ulama. agama. Sekarang Dalam kita ke agama. tafsir, itu kan tafsir. Setiap manusia sudah diampuni dosanya. Memang orang Dalam Islam agamamu. Nah, saya tanya diikutin balik. ke kiri, dia Dalam ke kanan. agama. Diikutin ke kanan, Nah, dia ke kiri. Mas Edis. Ya, gimana Bang? Dalam agamamu, setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus kok lari-lari? Betul begitu? Kita lagi bahas apa sih nih?
Iya kan intinya ke situ tadi kan. Intinya ke situ, ini orang gimana sih, aduh. Oke lah bang, selamat siang bang. Aduh bang Ahmad